memenuhi tugas. Tapi Engkau adalah Tuhan mereka, apalagi Engkau, karena mereka memiliki hati untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami mengucap syukur, dan di dalam namamu kami alaskan doa yang jauh daripada sempurna ini. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak Yoming dites audionya. Tes. Jelas ya, Pak? Ya, Jelas. oke. Pastor. Pagi Pastor Sam, apa kabar? Belum ada audionya nih Pastor Sam. Shalom kedengaran. Shalom, Ya, Hanci, shalom. Hanci Pujian, Shalom, Pastor. Shalom, 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 Pak Wid. Shalom. Pak Widoyo, shalom. Shalom, Oke, Pak Pak Wid. Yoming, monggo Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin Yesus. Kaulah penolong kami yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan, Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Kami menyembah, kami rendahkan hati kami, kami agungkan Tuhan. Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kaulah Bapakku yang ajaib, penolong hidup kami. Kami berseru pagi hari ini. Kami rendahkan hati kami Tuhan menyembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala perkara Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan kami kuat. Karena Engkaulah sahabat kami, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang ajaib, kami hanya berseru kepadamu. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu
dahsyat, penerobos hidupku, berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkan sendiri, melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu lewati segalanya. Katakan, Tuhan kau Bapakku yang ajaib, Bapa yang ajaib, penolong hidupku Tuhan, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagi Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasamu dahsyat, penerobos hidupku, berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri, melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu ku lewati segalanya, berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri, melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu ku lewati segalanya. Katakan dengan lebih sungguh lagi, katakan, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, berlimpah bagi Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasamu dahsyat, penerobos hidupku, berseru mengangkat tanganku, percaya kau takkan membiarkanku sendiri, melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu ku lewati segalanya. Katakan, ku berseru mengangkat tangan kami Tuhan, berseru mengangkat tangan, percaya kau takkan membiarkanku sendiri, melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu lewati segalanya, bersamamu lewati segalanya, bersamamu lewati segalanya. Kami hanya bersuruh kepadamu Tuhan,
Kaulah penerobos hidup kami. Kau tak membiarkan kami sendiri. Haleluya. Kau Bapa kami yang baik, kekuatan jiwa kami. Kami hanya berseru padamu. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dia selalu beri yang terbaik. Dia mimpin hidup kita, baik suka maupun duka. Dialah kekuatan hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatan jiwa kami. Kaulah Tuhan. Hanya kami berharap padamu. Siapakah kami ini Tuhan yang kau kasihi? Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami agungkan Kau Yesus. Kami tinggikan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Kau sangat mengasihi kami. Kau mendidik setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang Engkau kasih itu menjadi biji matamu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Katakan Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini? Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Katakan Tuhan tahu setiap jalan hidup kita. Haleluya. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun
kakiku melangkah. Bila ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup kami, Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Katakan ujian ini lebih sungguh, katakan Tuhan tahu jalan hidup kita, Tuhan tahu jalan hidup. Kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas. Sekali lagi katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun Tuhan, kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, bukan timbul seperti emas, bukan timbul seperti emas, bukan timbul seperti emas. Haleluya Yesus, haleluya. Kami kuat Tuhan, karena Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan. Saat Engkau izinkan kami, Tuhan, persoalan kami, Tuhan, menguji hidup kami akan timbul Tuhan seperti emas. Bukan karena kuat kami, Tuhan, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita merenungkan kebaikan. Kita merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kaulah kekuatan kami. Kaulah benteng hidup kami. Perlindungan kami di saat badai. Kami percaya Tuhan. Kami tidak pernah mengandalkan kekuatan pikiran kami Tuhan. Saat kami mengandalkan Tuhan, ada rasa syukur di dalam setiap keadaan kami. Siapakah kami Tuhan yang begitu berharga Tuhan? Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang meredakan hati kami. Mensyukuri buat setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau pimpin setiap kami Tuhan. Kau jamah setiap pribadi lepas pribadi. Biar setiap langkah hidup kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengandalkan Engkau di atas segalanya. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku.
tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Kami tak akan goyah, Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatan. Amin, Yesus. Tempat perlindungan di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Angkat suara kita yang sungguh. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak bisa kami bandingkan dengan akal pikiran kami. Sejauh seperti langit dan bumi itu. Biar kami mengucap syukur Tuhan. Sehingga kami mengerti setiap kehidupan kami Tuhan. Rencana-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah segala pujian kami Tuhan. Penyembahan kami Tuhan. Berkenan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Saat kami merendahkan hati kami Tuhan bersyukur. Menyembah Engkau Tuhan. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu. Kami rasakan Tuhan ajaib perbuatan dalam hidup kami. Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kau urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Renungan pagi hari ini Tuhan. Biar Kau pakai dia Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Dan Kau urapi Tuhan. Dia menjadi kepanjangan Engkau Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan meneguhkan kami Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Betapa Tuhan Allah yang memimpin setiap kehidupan kami. Dan kami selalu bersyukur karena kekuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pastor Ya. Samuel. Halo, Shalom. Langsungnya Pak Shalom. Kenli. Ya, shalom Pak. Oke. Oke. Pagi ini saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin ya kalau kita ngelihat kadang-kadang mungkin kita bilang nggak menarik gitu ya. Namun ada satu hal yang luar biasa yang perlu kita tahu. Selama ini kan kadang-kadang kita melihat banyak orang yang meragukan Tuhan menciptakan apa enggak, Tuhan itu ada apa enggak gitu loh ya. Jadi saya ingin membuat suatu inilah membuat suatu karya tulis, kemudian karena itu saya membuatnya untuk kita belajar bersama dan kita mengenal kebenaran firman itu. Jadi kiranya sedikit pelajaran ini mungkin bisa menjadi berkat buat saudara untuk menjawab dan untuk menguatkan iman kita supaya kita tuh lebih percaya bahwa firman itu selalu iya dan amin gitu loh. Banyak hal-hal yang kita lihat belakangan ini banyak orang ateis. Kenapa banyak orang ateis? Karena orang ragu antara firman ini benar apa enggak gitu loh ya. Kadang-kadang itu yang timbul dan sekarang kita lihatlah banyak sekali orang yang sama sekali mereka meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan, mereka nggak kemana-mana, bahkan mereka jadi ateis, bahkan ada yang nyebrang gitu ya macam-macam. Nah ini salah satu penyebabnya, saya nggak bilang semuanya, salah satu sebabnya ya mungkin karena mereka juga meragukan kebenaran firman. Nah, pagi ini kita akan belajar mungkin sedikit aja, tapi mungkin akan lanjut nanti atau nanti saudara bisa melihat dari karya-karya tulis saya gitu loh. Sebenarnya ada beberapa buku yang sudah saya tulis, ada 6 atau 7 buku. Saya nanti Pak John mungkin saya akan kasih lagi yang lain. Saya lupa kemarin tuh harus saya bawa lagi. Tapi ya, mari kita belajar bersama. Kita akan buat. Saya minta izin share dong, Kelly. Izin share.
Ya, kita lihat dari di sini ya. Kita lihat. Ya. Saudara perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini jarang sekali hamba Tuhan menyampaikan. Ini ada pertanyaan, ini pada mulanya ini kapan gitu loh. Ini kapan? Ada, ya kan? Terus Allah menciptakan langit dan bumi itu maksudnya apa gitu loh. Ini maksudnya apa itu loh. Ya. Saya mau kasih tahu saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, ayat ini jarang sekali hamba Tuhan yang mau menyampaikannya. Ya, tapi memang ini sedikit berhubungan perjalanan. Tapi saudara ikutin dulu kebenarannya, gitu ya. Kalau ini nanti kalau saya jelasin ini mungkin setengah jam yang Anda kasihkan mungkin sangat kurang sangat waktu. Tapi singkatnya gini ya, ini pada mulanya ini sebenarnya tidak diketahui, tidak diketahui, ya, diketahui. Diketahui. Namun ini bisa miliaran tahun yang lalu. Kalau kata kita dari teolog-teolog lama kita dengar bahwa langit dan bumi ini diciptakan kira-kira 6.000 tahun, itu udah nggak masuk akal karena hasil arkeolog itu udah membuktikan bahwa arkeolog dan ilmu pengetahuan juga membuktikan bahwa langit dan bumi itu sudah ada miliaran tahun yang lalu. Namun Alkitab tidak pernah mengatakan itu 6.000 atau 8.000 tahun. Karena mereka menghitungnya dasarnya dari Adam, dari apa umur Adam. Sehingga timbulnya pernyataan 6.000 sampai 8.000 tahun. Namun ya, kalau kita mau pelajari lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi, kita harus buka ayat-ayat yang berhubungan gitu ya, yang berhubungan. Contoh Kejadian 2 ayat 16-17 gitu ya. Kejadian Kejadian 2 ayat 16-17. Terus kita harus buka lagi Kejadian 5 ayat 5. Terus kita harus buka lagi Mazmur 90 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 8. Ini mengatakan gini, kalau ini ya, eh, harinya Tuhan dengan hari manusia itu beda. Harinya Tuhan seharinya Tuhan itu sama dengan 1.000 tahunnya manusia. Oke lah, kita nggak mau bahas itu karena memang waktu ya. Nah, namun yang dimaksud Allah menciptakan langit dan bumi. Apa sih maknanya? Untuk kita ketahui Kejadian 1 ayat 1 ini gitu loh. Ini baru permulaan Alkitab. Kalau menurut saya, kalau kita bilang bahwa kita nggak mengerti kita kejadian sebenarnya tanpa sadar apapun yang kita bahas untuk selanjutnya di PL, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu kelihatannya tidak akan sinkron, sehingga timbullah sekarang banyak debatan gitu loh. Nah, ini yang mau saya mau sampaikan kepada saudara, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan satu, ya, menunjukkan ya, satu. Kalau gitu, ini perhatikan ya, kalau perhatikan, Allah itu berapa besarnya? Artinya kalau saudara lihat ke langit, bintang-bintang yang kita lihat itu hanya 4% daripada planet-planet yang ada. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa dikata bumi? Kata bumi ini memang terpisah, walaupun dia salah satu planet, karena akan meneruskan di Kejadian 1 ayat 2. Namun Allah menciptakan langit, artinya seluruh planet yang ada di langit itu Tuhan ciptakan. Nah, intinya begini. Intinya ya, betapa besarnya Tuhan Allah itu
Ya, betapa besar Allahnya, ya, Tuhan Allah itu di hadapan kita. Nah, coba kita lihat berapa besar, ya, fakta. Fakta Allah besar tidak terbatas. Benar apa tidak? Nah, kita lihat, ya. Sesungguhnya bangsa-bangsa, ini dari Yesaya 40 ayat 15, ya. Bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Jadi bayangkan, ya, manusia yang 7 miliar ini hanya setitik air dalam timba. Yang 7 miliar manusia itu hanya setitik air di mata Tuhan, berarti gini, ya, pandangan saudara kepada Tuhan itu betapa besar, ya kan? Kemudian dan perhatikan, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Artinya apa? Yang 7 miliar itu di mata Tuhan nggak perlu ditimbang, nggak bisa ditimbang, nggak masuk ukuran bagi dia. Karena begitu besarnya Allah kita itu, sehingga sekalipun manusia yang 7 miliar di mata Tuhan itu kecil sekali gitu. Nah, perhatikan ya. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus. Perhatikan, abu halus. Beratnya abu halus, ya, beratnya. Artinya apa? Artinya, saudara bayangkan, ya kan? Pulau Jawa itu kalau di mata Tuhan itu cuma satu titik, Pulau Jawa nih. Pulau Jawa yang kita tinggalin itu cuma di mata Tuhan itu satu titik begitu, ya. Jadi betapa besarnya Tuhan Allah kita. Yang ini yang harus pertama dipahami dulu. Kejadian 1 ayat 1 itu, ya, membuktikan bahwa Allah yang menciptakan langit, artinya seluruh planet yang ada di langit, termasuk matahari dan Merkuri, Venus, semuanya, bumi dan Mars, semua itu adalah dalam ruang lingkup ciptaan Tuhan, gitu loh. Semuanya itu jumlahnya itu sebenarnya nggak terhitung, tapi diperkirakan jumlah planet-planet yang ada di langit itu miliaran banyaknya. Jadi planet yang begitu banyak yang bahkan kita nggak mampu lihat, ya, itu diciptakan Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan segitu banyak dan segitu luasnya, segitu besarnya, betapa besarnya Tuhan Allah itu di sebenarnya, gitu. Betapa besarnya Tuhan Allah itu. Karenanya dibilang di sini, ini saya ngambil dari Ayub, ya, Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki, ya, makanya aneh kan, ya, saudara bayangkan, ya, saudara bayangkan, kadang-kadang rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, ya. Rancangan manusia itu selalu nebak-nebak. Yang anehnya itu kan sekarang, oh iya ya, nanti ada yang bilang nih akhir tahun, akhir zaman ini sudah dekat, tahun berapa akan terjadi. Padahal anehnya, ya kan, jumlah tahun-tahunnya tidak dapat diselidiki. Coba perhatikan nih, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Anda bisa bayangkan, awal tahun, awal zaman, ya, awal penciptaan aja, itu manusia berusaha untuk mengejar, untuk mencari, untuk mengetahuinya. Saudara tahu, sampai sekarang segala teori yang dikemukakan tidak ada satupun yang bisa membuktikan, ya, bisa membuktikan kapan dimulainya penciptaan itu, gitu loh. Karena itu dia jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Apalagi akhir zaman, ya kan? Awal zaman aja untuk mengetahui begitu sulitnya, ya. Apalagi akhir zaman, ya, hebatnya kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan akhir zaman ini akan terjadi kapan, itu, ya, nggak masuk akal sebenarnya, logikanya nggak ada, gitu ya, nggak ngerti.
Karena Yesus bilang dia datang kembali ke sini tidak ada yang tahu sampai kapanpun, nggak pernah dikasih tahu gitu. Namun memang ada tanda-tandanya ya. Nah ini yang kita harus pahami dulu karena rancangan dan begitu besarnya Allah karena gini ya, sesungguhnya Allah itu besar sekali gitu ya. Gitu. Tidak tercapai. Ini apa artinya? Itu ya tidak terhingga. Tidak terhingga. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya, kita lihat ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Dari ayat selanjutnya. Saya ngambil ini, sorry, ini saya nggak tulis ini ya. Ini Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ini. Oke. Nah, saudara perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ya, bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, jadi kita menyembah yang demikian, menyembah dalam roh. Allah itu roh. Jadi, coba saudara perhatikan, kalau disebut Allah itu roh, berarti Allah ini kan yang dimaksud dengan Allah itu roh, Allah roh, itu kan artinya tidak terbatas, ya, tidak terbatas, dia tidak. Ini loh yang dimaksudnya, yang tidak terbatas. Jadi Allah itu roh. Coba benar nggak? Roh itu bisa nggak dibatasin? Nggak bisa. Berapa besarnya? Tidak ada yang tahu. Tidak bisa dibatasi. Berapa itunya? Dia mau jadi apapun dia bisa gitu loh. Karena itu, ya. Karena itu, waktu Musa tanya bangsa Israel, waktu Musa tanya sama Tuhan, nama kamu apa? Tuhan kan bilang di Keluaran 3 ya, Keluaran 3 ayat 14 itu bilang, siapa namamu? Dia bilang, aku adalah aku. Kenapa? Karena memang nggak terbatas. Nah, sekarang gini, coba saudara, ini dia sebenarnya bahasa Ibraninya itu ya, Aye, Aser, Aye. Ini saya bukan sok ya, cuman ini mesti dijelasin. Aye, Aser, Aye. Artinya apa? Artinya, aku mau menjadi apapun, aku bisa jadi. Coba ya. Aku mau menjadi apapun, aku bisa jadi gitu loh. Jadi, saudara bayangkan ya, bayangkan. Alkitab ini perjanjian lama. Ini kan PL nih, semua ini PL ya. Kita lihat ini semua ini PL. Ya, ini PL. Ya kan? Namun ini PB. Perjanjian baru maksud saya. Perjanjian baru. Kok bisa sinkron gitu loh? Kok bisa sinkron? Jadi ini membuktikan kebesaran Allah, ya. Besarnya Allah. Ini membuktikan ya, membuktikan kebesaran Allah. Ya kan? Nah, ini membuktikan apa? Bahwa mengasih tahu bahwa Allah itu roh. Nah, karena itulah kenapa kita harus menyembah Dia dalam roh dan ya menyembah Dia roh dan dalam kebenaran gitu ya. Ya, dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus begitu? Nah, kembali lagi saudara kalau perhatikan semua itu memang Allah itu yang tidak terbatas, yang begitu besar dan tidak terhingga. Karena itulah disebut dia itu dikatakan Allah itu roh adanya gitu loh. Nah, ini bisa saudara-saudara
Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa sih Allah itu disebut roh di dalam Yohanes? Kemudian kenapa Yesus itu disebut Tuhan dan satu-satunya? Nah, mungkin nanti lain waktu saya akan jawab itu. Namun, saudara dengan begini kan sudah mulai paham ya, kenapa roh Allah itu roh adanya. Karena kalau dijelasin dari sini di kitab-kitab ini banyak lagi sih sebenarnya. Karena untuk membuktikan ini aja saya butuh ayat yang kamu sebut ini tadi, ya. Ini perlu ini untuk membuktikan ini pada mulanya kapan, ya. Ini aja saya butuh banyak sekali ayatnya gitu loh. Apalagi untuk membuktikan ini ya sebenarnya. Nah, semua itu ada di karya tulis saya ya. Saya membuktikan bahwa bahwa Alkitab itu tidak pernah ketinggalan dengan sains. Artinya ya, Alkitab itu ya selalu update, selalu tetap relevan sampai sekarang. Sampai selama-lamanya, bukan sampai sekarang. Karena itulah betapa pentingnya kita untuk memahami dan kita akan belajar kebenaran firman ini. Nah, kebenaran ini harus dibangun dari awal Alkitab. Ya kan? Kenapa? Pada mulanya kapan? Allah menciptakan langit dan bumi itu kapan? Gitu loh, umpamanya. Benar nggak 6.000 tahun? Tidak bisa dibuktikan. Tapi benar nggak itu miliaran tahun? Secara sains memang membuktikan. Namun Alkitab tidak pernah bilang, Alkitab firman-Nya tidak pernah bilang bahwa langit dan bumi ini dijadikan 6.000 tahun yang lalu. Itu nggak pernah ada. Itu hanya penafsiran hitung-hitungan. Itu pun hitungannya banyak yang tidak masuk akal karena dasarnya adalah Tuhan menciptakan semua pada mulanya itu adalah masa kekal kan, karena masa kekal itu tidak ada yang tahu kapan gitu ya. Namun itu bisa kita buktikan melalui firman sendiri bahwa kebenaran itu selalu ada dan nyata ya. Dan kemudian kita ngelihat ayat-ayat ini membuktikan betapa besarnya Tuhan Allah kita yang kita sembah. Untuk itulah Anda bisa membuktikan kepada dunia dan kepada orang lain yang belum percaya bahkan agama-agama seberang, kenapa Allah itu disebut Allah itu roh. Jadi jelas ya, kita bisa membuka kebenaran ini bahwa Alkitab itu kenapa mengatakan bahwa Allah itu roh itu karena dasarnya dari kitab-kitab perjanjian lama tadi. Nah, dengan demikian apa yang kita lakukan? Karena itulah ya, perhatikan ya. Karena itulah Allah dipuji dan disembah. Sebab apa? Sekarang pertanyaannya paling gampang. Allah yang begitu besar yang menciptakan langit dan bumi, dia butuh apa dari Anda? Anda bisa bayangkan. Dia tidak butuh apapun dari Anda. Kekayaan, dia kaya. Ya kan? Dia berkuasa, dia memang yang berkuasa. Ya, yang menciptakan segala-galanya. Dia besar, agung, dan mulia. Ya. Dia tidak butuh apapun dari manusia. Dia hanya butuh satu, adalah pengakuannya manusia. Nah, pengakuan inilah melalui, ya, kalau Anda memuji, menyembah, itu artinya kamu mengakui Tuhan maksudnya ya. Ya, dengan kamu memuji, menyembah itu kita sedang mengakui Tuhan, ya, mengakui keberadaannya Tuhan, mengakui keagungan Tuhan, mengakui kebesarannya, ya. Karena itulah memuji dalam roh dan
kebenaran. Nah, ini di sini saudara lihat, saya buka dari sini ya. Ini ayat 34. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala bergerak di dalamnya. Jadi segala yang diciptakan harusnya itu memuji, mengakui keberadaannya Tuhan. Jadi kalau ditanya, untuk apa? Untuk apa? Ya segala karena memang Dia agung dan besar, Dia yang menciptakan segala-galanya. Nah, kalau kita membayangkan Dia begitu besar dan begitu agung, wajarlah kalau kita harus datang untuk memuji dan menyembah Dia gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat-ayat selanjutnya banyak sekali ya. Biarlah biarlah langit bersukacita, bumi bersorak-sorai, biarlah gemuruh laut serta isinya ya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini semua pujian ya. Mazmur semua gini. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi gambaran di sini kenapa kita harus memuji, menyembah Tuhan? Karena kita harus tahu dulu apa itu Tuhan. Karena begitu besar, agung, dan mulia yang nyata menciptakan langit dan bumi, layaklah kita memuji dan memberkati Dia. Karena Dia tidak butuh apapun dari Anda semua. Dia hanya butuh satu, pengakuan Anda. Nah, pengakuan itulah berbentuk pujian dan penyembahan. Karena di itu loh, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, gitu loh ya. Langit itu langit kepunyaan Tuhan ya, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, sekarang saudara melihat langit itu kepunyaan Tuhan. Langit itu artinya seluruh planet yang ada di langit itu kepunyaan Tuhan. Namun bumi itu diberikan kepada anak manusia. Nah, mungkin besok kita akan masuk di Kejadian. Satu waktu saya akan jelaskan kenapa sih Tuhan harus menciptakan manusia gitu loh. Untuk apa? Ya, apa tujuannya gitu loh. Dan kenapa? Ya, kenapa? Kenapa ini dibilang begini loh? Kenapa? Dan Tuhan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Kepada manusia ini kan kepada kita semua. Itu loh ya. Jadi satu hal yang kita harus pahami benar-benar, kita harus mengenal dulu kebesaran dan keagungan Allah. Jadi sehingga dengan mengetahui bahwa Dia itu besar dan agung dan mulia, kita akan menghormatinya. Menghormatinya, kita akan mencintai Dia dengan sungguh-sungguh hati kita, sehingga segala doa kita bisa tujukan pada Allah dengan hati dan kebenaran kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena kita tahu, wah Tuhan itu memang besar, Tuhan itu memang ada yang telah menciptakan ya. Ya. Saudara lihat, pertolongan Tuhan adalah nama Tuhan, menjadikan langit dan bumi ya. Kiranya Tuhan menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion ya. Ini semua merupakan satu pujian yang harus kita lakukan karena kita mengakui begitu besar dan agungnya Tuhan ya. Nah, ini uh, sebagian yang bisa saya sampaikan, saudara bisa pahami, mudah-mudahan mengenal kebenaran firman itu, mengenal kebesaran Allah itu, layaklah kiranya Tuhan itu dipuji. Dan Tuhan itu kenapa disebut roh? Itu menjadi satu pengetahuan buat saudara, dan kita bisa membuktikan kepada dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sepotong kalau mau disampaikan, ini baru Kejadian 1 ayat 1 aja, itu belum selesai. Apalagi Kejadian 1 ayat 2, 3, dan selanjutnya. Nah, karena waktu, terima kasih semua. Kalau mau belajar lebih banyak lagi, mungkin bisa dapatkan karya tulis saya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Kenli, silakan.
Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sungguh memberkati kami Bapa. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan sharing firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami, dan kami semakin percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Berkati hamba-Mu semakin luar biasa lagi untuk dapat memberitakan firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Bapak yang baik, saat ini kami bersahati berdoa untuk bangsa kami, dunia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Presiden Rusia kembali memperingatkan negara-negara barat bahwa Rusia siap perang nuklir jika Amerika Serikat mengerahkan pasukannya untuk membantu Ukraina. Kami berdoa agar pintu damai masih ada bagi kedua negara. Jamahlah ya Tuhan para pemimpin kedua negara tersebut agar mau merendahkan diri untuk duduk bersama di meja perundingan. Tuhan, begitu banyak dampak dari peperangan ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau berikan damai sejahtera buat mereka Tuhan, sehingga Tuhan tidak berdampak buat bangsa-bangsa, khususnya kami bangsa yang sedang berkembang Tuhan Yesus. Bapa, berikanlah perdamaian buat mereka Tuhan, berikanlah kesejahteraan buat mereka Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan tidak berkelanjutan peperangan ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk meningkatnya ketegangan geopolitik seperti perang yang berlangsung di Ukraina dan Gaza, dan sejumlah bentrok bersenjata lainnya membuat orang berspekulasi bahwa kita sedang bergerak di perang dunia ketiga. Tuhan, kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran para pemimpin NATO, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa merendahkan hati kami, bersahati Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan damai sejahtera Tuhan buat negara ini Bapa. Apapun perselisihan mereka Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan sehingga tidak berkelanjutan begitu lama Tuhan peperangan ini terjadi, dan kami tolak Tuhan untuk terjadi perang dunia ketiga. Kami yakin Tuhan sumber damai sejahtera ada dari Tuhan, dan kami yakin Bapa, jikalau Tuhan sudah bertindak, tidak satu pun Tuhan yang bisa menghalangi. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang damai sejahtera yang melimpahkan kepada bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Allah yang besar, yang luar biasa itu, tadi firman Tuhan katakan, dia mau menjadi manusia, dia tidak pernah melupakan kita. Siapa kita? Tuhan itu luar biasa ya. Allah yang besar mau datang menjadi manusia, dan dia rela mati buat kita. Makanya kita tak akan pernah takut karena Tuhan menuntun langkah kita. Tak sekalipun Tuhan melupakan kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi kita akan ujian dikatakan tak sekalipun Tuhan melupakan kita. Tak sekalipun
melupakanku. Engkau menuntut langkah. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Angkat pujian nih, katakan ku tak akan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, KPU akan menggelar pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Kami berdoa agar segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada tersebut dapat dipersiapkan oleh KPU dengan baik. Dan juga untuk keamanan dan ketertiban pelaksanaan pilkada ini di seluruh provinsi, kabupaten, kota, agar berjalan aman dan lancar, tidak ada kerusuhan di sana-sini. Tuhan, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia tercatat sebesar 5,05% pada tahun 2023, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022, yang sebesar 5,31%. Akibatnya melandai konsumsi rumah tangga. Kami berdoa agar keadaan ini dapat pulih kembali setelah selesainya pemilu nanti. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Pak John, silakan Pak John. Baik, Shalom. Terima kasih, Pastor Samuel. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus banyak belajar tentang kejadian. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sering saya dengar protes ya. Dulu saya juga kalau saya melayani di gereja manapun, sering juga ketemu anak-anak muda yang suka nanya tentang kejadian. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menjawab. Para pendeta hanya berkata, percaya sajalah dengan iman. Nah, itu jawaban yang tidak memuaskan. Nah, hari ini baru awal dari sebuah pengajaran tentang kejadian. Jadi untuk lebih lanjut, nanti saya akan dengan Pak Kianli, kita coba set waktu yang lebih untuk Pastor Samuel bisa mengajari kita lebih dalam lagi mengenai kejadian. Nah, sekilas info, Pak Samuel ini juga baru kehilangan istri yang tercinta.
Kemarin ketemu di pasar, kita ngopi bareng. Saya sempat berkata, Pastor Samuel, saya panggil pastor tuh guru gitu. Guru kehilangan istri umur berapa? Istri umur 75. Saya bilang tidak jauh beda dengan saya. Saya kehilangan istri saya 57. Yang satu 75, yang satu 57. Saya bilang, guru apakah sudah move on? Belum juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saya punya teman. Artinya orang 75 tahun saja susah move on. Apalagi saya 57. Nah, ini jadi satu hal yang menguatkan saya gitu. Jadi saya merasa saya tidak sendiri, saya punya teman yang tidak jauh beda, yaitu 75 dan 57. Saudara kasih dalam Tuhan, ya begitulah kita hidup sebagai penyandang titel anak Tuhan. Kadang-kadang kita apalagi menyandang titel pendeta katanya. Pendeta juga manusia gitu. Tetap Yesus saja waktu 2000 tahun yang lalu dia juga manusia, dia juga bisa merasakan sakit, dia juga bisa berdarah, dia juga bisa nangis. Saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar jangan melihat hamba Tuhan seperti malaikat. Kami sebagai hamba Tuhan tetap punya rasa, punya hati, punya daging, masih bernafas seperti orang biasa. Jadi maklum kalau kadang-kadang melihat kami hamba Tuhan kok bisa, kadang-kadang orang bilang, hamba Tuhan kok cengeng, katanya gitu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, justru saya kadang-kadang bertanya kepada teman saya yang kehilangan, kok dia nggak cengeng ya? Entah karena dia kuat, entah dia karena super kuat, atau dia tidak merasa sangat memiliki. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tapi ini ambil hikmahnya. Makanya Tuhan bilang, jika ada yang lebih mengasihi saudaranya, ibunya, istrinya, dan yang lain-lain daripada aku, kata Tuhan, ya tidak layak. Nah, inilah saatnya saya dan guru belajar, banyak belajar di dalam kehidupan untuk lebih layak lagi di mata Tuhan. Demikian, ada yang mau disampaikan lagi, guru? Mungkin bisa sampaikan sesuatu Iya, agar kami bisa belajar lebih iya, banyak nanti di waktu mendatang. Silakan, iya. Bu. Nggak bisa move on karena cinta, Pak. Kalau orang cepat move on itu belum tentu dia cinta banget. Kalau orang yang cinta banget sama istrinya, itu pasti susah move on. Cuman yang mau saya sampaikan satu, ini penting bagi hidup kita. Setelah istriku pergi, gue baru merasa saya masih kurang berbuat banyak buat dirinya. Jadi saran saya, sekarang Anda punya istri, masih punya istri dan punya suami, sayangilah, cintailah dengan sungguh-sungguh istri Anda dan suami Anda. Karena setelah kita pergi, setelah dia pergi, kamu akan merasakan betapa kamu kehilangan dan betapa kamu merasa kamu masih belum cukup, belum lengkap melakukan sesuatu. Itu saran saya. Sampai sekarang jujur aja, saya penulis. Saya udah nulis berapa buku? Udah 7 buku. Tapi belakangan nih setelah dia pergi sampai sekarang, saya jadi lemot, jadi kurang. Tapi mulai bagaimanapun tetap saya berdoa, Tuhan bukakan jalan.
Karena kenapa? Cinta saya sama dia pun sampai sekarang itu tetap saya rasakannya luar biasa. Jadi intinya sayangilah, cintailah istri Anda sebisa. Ya. Kalau kamu ngelihat dia bosan, anggap aja kamu melihat dia waktu kamu mulai pacaran gitu. Ya, betapa indahnya waktu mulai pacaran. Tapi memang orang bilang jangan awalnya bulan madu, akhirnya bulan empedu gitu loh. Harusnya usahakanlah tetap bulan madu. Tuhan berkati, itu yang saya sampaikan dari hidup saya tadi. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Guru. Saya melihat Ibu Mariana kayaknya pengen sampaikan sesuatu. Silakan, Bu Mariana. Pak John langsung nembak. Pagi semuanya mendengar tadi Pak John menyampaikan isi hatinya, Pastor Samuel Pang tentang yang belum move on dan saran-saran dari Pastor Samuel, saya jadi bersyukur dan saya teringat bahwa betul pernikahan saya dengan suami 34 tahun. April ini, tanggal 1 April ini 34 tahun. Saya jadi bersyukur sama Tuhan, baru-baru ini saya pergi berangkat sama suami ke Singapura, Malaysia, Thailand yang berdua. Karena bertahun-tahun yang lalu saya selalu pergi sendiri. Pergi dari asuransi berangkat gratis ke beberapa benua tiap tahun selama 10 tahun berturut-turut. Dan itu saya selalu pergi sendiri karena anak saya masih kecil. Waktu pergi, setiap kali saya pergi, suami saya ambil cuti dari kantor, dia jagain anak. Nah, sekarang anak saya udah kerja. Anak saya udah kerja, bahkan dia udah bisa kasih kita hadiah THR, hadiah ulang tahun. Anak saya tulis kata-kata, dulu aku yang terima, sekarang aku yang memberi buat mami papi. Aduh, kita bersyukur. Dan Tuhan beri kesempatan buat saya untuk berangkat sama suami. Tadinya suami saya tuh nggak suka pergi ke luar negeri. Dia maunya satu-satunya pergi ke Israel. Namun kumpulin duit untuk pergi ke Israel berdua tuh belum cukup-cukup. Jadi sempat punya cita-cita waktu itu mau ke Israel, yang waktu Sisi mau ke Israel itu udah mau kumpulin tapi baru buat satu orang. Nah, suami saya nggak mau sendiri, maunya berdua. Jadi akhirnya kita nggak jadi pergi. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan beri kesempatan buat kita berangkat sama-sama kemarin. Kita pergi berdua, terbalik saya yang bilang sama anak saya. Sekarang saatnya Mami berangkat sama papi, menyenangkan hati papi. Kalau dulu papi yang jaga rumah, sekarang Mami orang tua kita mau berangkat berdua. Iyalah, kata anak saya, iyalah berangkatlah. Karena kan dulu papi selalu jagain saya. Sekarang saya udah kerja, Mami berangkat aja, dia bilang. Nah, puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk berangkat berdua. Ternyata pergi berdua itu menyenangkan daripada pergi sendiri. Karena kita bisa saling happy, saling menopang. Dan yang terutama saya berangkat sama suami ini ada satu kerinduan memang yang Tuhan berikan untuk saya menyenangkan suami saya. Jadi setiap kali dalam akhir-akhir ini kerinduan saya tuh yang menyenangkan hatinya suami. Apa yang suami saya inginkan, yang belum dia dapatkan, kita usahakan sama-sama untuk terrealisasi. Karena setiap kali saya mau melaksanakan untuk menyenangkan hati suami, karena ada dorongan. Tuhan tuh selalu bilang kayak begini, ayo ini saatnya kamu menyenangkan aku. Kalau kamu menyenangkan aku, berarti kamu menyenangkan orang yang kamu kasihi, orang yang aku kasihi. Jadi itu bukan karena kuat dan hebatnya saya, bukan karena
Bukan karena hebohnya saya, tetapi itu karena Tuhan yang perintahkan. Saya dengar suara Tuhan itu jelas. Eh, ini kesaksian waktu beberapa lama yang lalu, suami saya kan saat ini kan sedang jualan air. Motor dia tuh yang buat ngangkut air kan selalu diisi apa tuh kerangkeng yang buat naro-naro galon. Itu motor udah jelek banget gitu kan. Terus satu saat mobil saya di bengkel. Terus dia mesti jemput saya ke gereja berkali-kali. Terus teman-teman kan lihat, waduh ini motornya jelek banget. Tapi saya nggak malu, nggak apa-apa. It's okay gitu. Dari sana kan kita bisa lihat siapa sih teman kita yang cuma memandang rupa atau gimana. Saya oke-oke aja. Tetapi saat itu tuh Tuhan ingetin, saya ada tabungan, sama suami ada tabungan. Terus tapi kita belum memutuskan untuk beli motor. Terus pikir-pikir gini, tiba-tiba Tuhan ingetin, tabungan kamu tuh mau buat apa? Kalau bukan buat menyenangkan suami kamu. Dia pasti juga pengen motor baru. Kapan lagi waktunya? Emang kamu tahu sampai berapa lama kita bisa hidup? Akhirnya pada saat itu langsung kita putuskan berdua, yuk kita cari motor baru. Jadi eh, sama waktu saya pergi ke luar negeri bareng dia juga gitu. Berapa lama lagi kamu mau hidup? Ayo bersama suami, kasihi dia. Kalau saya udah menikmati jalan-jalan kemana-mana, dia belum pernah. Dia cuma satu kali, waktu itu anak saya SMP, kita sama-sama ke Singapura. Tuhan ingetin itu kembali, ayo kapan lagi? Berapa lama kamu mau hidup? Berapa banyak memori yang kamu mau simpan berdua dengan dia? Itu sih yang mau saya saksikan. Jadi sehubungan dengan Pastor Samuel Pang tadi bilang, saya bersyukur. Benar, bahwa kita harus mengingat kalau sekarang nih kita udah tua ya, kita mesti ingat dulu waktu kembali kita pacaran bagaimana kita mengasihi dia. Dan waktu kita jalan-jalan berdua kita bisa simpan memori itu. Itu yang mau saya saksikan Pak John. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi pernikahan saya. Puji Tuhan. Luar biasa Ibu Mariana. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, mari yang masih ada suami, ada istri, yang masih hidup, seperti Pastor Samuel katakan, mengenang masa lalu, jangan ketika sudah tidak ada baru mengenang. Kalau masih ada di sebelah kita, saudara kasih dalam Tuhan, yang sekarang masih tidur-tiduran sama istri, sama suami, coba kasih kecupan. Masih pagi nih. Kasih kecupan good morning gitu. Saya percaya Tuhan pasti tersenyum. Saya serahkan kembali ke Pak Kenli. Silakan Pak Kenli. Shalom semua. Terima kasih Pastor Pang. Terima kasih Pak John dan Pak Yoming, Bu Lince dan Bu Linda. Ya karena tidak ada permohonan doa, langsung aja Pastor Pang, Pastor Samuel boleh doa berkat. Ya. Mari saudara angkat tangan, hati saudara tujukan pada Allah. Ini yang paling penting, Allah yang memberkati saudara bukan saya. Diberkatilah hidupmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, dan diberkati segala aspek kehidupanmu. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, beserta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Amin. berkati. Terima kasih Pastor Pang. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Pak John, Oke. Pak Yoming, Pak Kiani, Bu Mariana, Bu Mariana, Bu Linda, Bu Lince. Terima kasih. Anda Bolince. Luar biasa Tuhan. Yesus berkati kita semua. Bapak Ibu, yuk kita buka video kita. Seperti biasanya nanti kita akan foto yang terakhir. Silakan Bu Lena. Tunggu Pak, ininya belum. Apanya yang belum? Galeri. Oh, Ada 1, 2, 3.
Smile. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima Oh, nggak kasih. mau ya, kami nggak Hah? mendeteksi, Pak. Belum, Belum. Selamat pagi semua. belum, Bu. Tunggu ya. Belum ngejetrek kayaknya. Belum Nggak berasa ada ya. bunyinya, trek biasanya. 1, 2, 3, smile. Nah, ini Biasa baru. foto ada bunyinya, trek gitu. 1, 2, 3. Salah pencet tadi. Ya udah, Pak. Oke. Hai Terima Pak, kasih, terima Bu kasih Lena. Kasih, Bu Lena. Bu Lena, Tuhan semua berkati Tuhan semua Pak berkati. Jangan pajak Tutup sampai ya. Senin pagi. Oke, selamat hari Minggu besok ya. Thank you.